Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmatnya lah kita masih bisa bertemu untuk belajar bersama. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat hingga yaumul qiyamah. Anak-anakku semua, siswa-siswi MTS Muhammadiyah 1 Samarinda, insyaallah kita akan memulai pertemuan yang bab kelima, ya, mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, harmoni itu maksudnya adalah bagaimana bisa terciptanya suatu hubungan yang baik, kerjasama yang baik dari keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Tuhan sudah menciptakan manusia itu beraneka ragam, ya, baik dari bentuk fisik, warna kulit, rambut, bahasa, dan budayanya. Kalau misalnya perbedaan itu kita sikapi dengan hal positif, maka tentu yang namanya perbedaan itu pasti akan membawa manfaat yang sangat besar. Karena ya tiap masyarakat, kelompok, suku itu pasti mereka memiliki kelebihan dan kekurangan. Bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu menciptakan manusia dari berbagai macam, ya. Ada yang beda warna kulitnya, ya, tinggi badannya, bahasanya. Dan apa kata Allah? Tujuannya adalah agar kita saling mengenal. Nah, di dalam keberagaman masyarakat Indonesia tentu berbagai macam watak, sifat, dan lain-lain, ya. Ada yang sifatnya lembut, ya, penuh keramahan. Kalau kita misal datang ke Jawa Barat, ada yang memiliki wataknya tegas, ya. Kalau kita misal ke Medan, ke Batak, ada yang berjiwa mandiri dan lain-lain. Nah, tentu ini bukan berarti suatu hal yang harus kita permasalahkan. Itu nggak perlu, ya, itu nggak penting. Tapi yang harus kita syukuri bahwa banyaknya keberagaman masyarakat Indonesia itu tidak menjadikan masyarakatnya menjadi terpecah belah, tetapi masyarakat Indonesia bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam materi ini, di bab 5 ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah yang muncul tadi. Dan yang keempat adalah upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, langsung kita masuk. Yang pertama, makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman, ya, atau keragaman itu adalah satu kondisi masyarakat di mana di situ terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, ya, terutamanya suku, bangsa, ras, agama, ideologi, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin, ya. Kemudian kesetaraan itu maksudnya adalah sederajat, artinya kesetaraan atau kesederajatan itu menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama antara satu sama lainnya. Jadi mau apapun agama, mau apapun sukunya, ya, mau seperti apapun budayanya, semua masyarakat Indonesia itu setara. Tidak ada yang tidak setara. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang dimana hak dan kewajiban masyarakat Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian, kesetaraan manusia itu bermakna bahwa manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang memiliki tingkat atau kedudukan yang sama, ya. Kita sebagai umat Islam tentu mengerti bahwa semua manusia Allah ciptakan itu dalam kedudukan yang sama. Nah, yang membedakan manusia dengan manusia lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari hartanya, bukan dari sukunya, bukan dari ras apa, bukan dari sosial budayanya, bukan dari jenis kelaminnya. Tetapi apa kata Allah? Yang membedakan itu adalah tingkat ketakwaannya.
Nah, kemudian dalam gender ya, gender ini bisa kita artikan sebagai jenis kelamin ya, dimana memiliki ciri-ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang, dan tentu ada peran-peran sosial dan identitasnya dalam masyarakat. Nah, WHO memberi batasan gender sebagai seperangkat peran, perilaku, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. Jadi memang baik perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat Indonesia itu memiliki perannya masing-masing ya. Dan jangan sampai diartikan bahwa hanya laki-laki saja yang boleh bekerja dan hanya perempuan saja yang di rumah mencuci, memasak ya. Enggak. Perempuan juga boleh bekerja, perempuan juga boleh belajar setinggi-tingginya. Begitupun juga dengan laki-laki. Namun tentu mereka harus mengerti peran mereka. Mereka harus mengerti kewajiban mereka di samping hak-haknya yang sudah terpenuhi. Ya, jadi sama. Jangan sampai kamu laki-laki kamu lebih rendah daripada perempuan, atau misal kamu perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Tidak ada seperti itu. Ya. Tidak, di Indonesia tidak boleh kita berpikiran seperti itu. Baik dia perempuan atau laki-laki, sekali lagi tetap memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki peranan masing-masing, baik dalam masyarakat ataupun lingkungan keluarga. Selanjutnya, dalam perkembangan pemahaman dan kesadaran gender di Indonesia itu sudah bisa kita rasakan dan dapat kita lihat ya. Yang pertama, adanya kesempatan kepada wanita untuk menjadi polisi dan tentara sebagaimana kaum laki-laki. Lalu kalau kita lihat kuli bangunan itu nggak hanya laki-laki sekarang, ada juga perempuan ya. Arsitek juga ada yang perempuan. Nah, dan lain-lainnya. Presiden pun juga ada perempuan, tidak hanya laki-laki. Nah, jadi semuanya sama sekali lagi ya. Di Indonesia itu tidak dibeda-bedakan, baik dia laki-laki maupun perempuan, dia bisa mendapatkan hak yang sama dan dia juga memiliki kewajiban. Nah, lalu selanjutnya adalah keragaman dalam ekonomi ya. Misalnya Indonesia itu adalah negara agraria. Agraria itu apa? Artinya negara Indonesia itu banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani ya, pertanian. Jadi memang Indonesia ini adalah salah satu negara dengan pertanian yang besar. Lalu ada perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan, dan masih banyak hal lainnya lagi ya di dalam pertumbuhan ekonomi dalam bangsa Indonesia. Kemudian keragaman dalam sosial budaya. Keberagaman dalam bidang sosial budaya itu meliputi ada agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, seni, dan iptek. Nah, warga negara memiliki persamaan di bidang sosial dan budaya ya. Mereka boleh mendapatkan pendidikan, mereka diwajibkan untuk memiliki agama ya, sebagaimana di dalam undang-undang ya. Yang pertama adalah bahwa Pancasila kita yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap warga negara Indonesia itu wajib bertuhankan ya, memiliki Tuhan, memiliki agama. Nah, lalu ada berbagai macam manfaat daripada keberagaman itu ya. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Artinya ada sikap untuk mencintai tanah airnya. Kemudian identitas bangsa di mata internasional itu menjadi luar biasa ya, tidak dipandang sebelah mata. Bahkan banyak turis-turis itu yang akhirnya datang ke Indonesia untuk berkunjung karena banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian dari keberagaman tadi menjadikan bangsa Indonesia itu bisa bersatu. Lalu sebagai ikon pariwisata menambah pendapatan nasional dan
memiliki sikap toleransi, artinya saling menghargai. Dan terakhir adalah sumber pengetahuan bagi dunia. Nah, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan nanti kalian bisa mencari di Google lagi ya, bisa lihat di YouTube bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada antara suku-suku di Indonesia, seperti apa kebudayaan mereka dan lain sebagainya macamnya. Demikian materi yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisa bilhaq, wasabiqul khairat. Nun wal qalami wa maisrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.